Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali di Kriya Matematika. Matematika itu mudah, asyik, dan menyenangkan. Ujian semakin dekat ya. Kita akan membahas soal-soal di semester 2 untuk kelas 3. Bagaimana? Sudah disiapkan alat tulisnya? Mari kita mulai. Soal yang pertama. Bangun datar yang memiliki 4 sisi sama panjang dan 4 sudut sama besar. Perhatikan, yang A segitiga. Kita tahu segitiga itu sisinya ada berapa? 1, 2, 3. Ya, itu segitiga. Berarti jawabannya pasti bukan A. Yang B persegi. Nah, persegi itu dia punya sisi sebanyak 1, 2, 3, 4. Di mana pada persegi itu juga memiliki 4 sudut yang sama besar, yaitu sudut siku-siku 90 derajat. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 2. Bangun datar yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Apakah itu? Jawabannya pasti yang mana? Pasti yang B, yaitu segitiga. Kalau persegi panjang, dia punya 4 sisi. Kalau jajar genjang, dia juga punya 4 sisi. Kalau lingkaran, dia tidak punya sudut. Bisa difahami? Lanjut ke soal nomor 3. Sebuah persegi panjang memiliki titik-titik sisi. Persegi panjang itu seperti ini ya. Akan lebih mudah kalau kita sudah tahu gambarnya. Persegi panjang seperti apa, persegi seperti apa, segitiga, lingkaran, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, trapesium, banyak ya. Nah, ini persegi panjang. Punya berapa sisi? Tinggal kita hitung garisnya itu ada berapa. 1, 2, 3, 4. Jadi opsi jawabannya yang C. Soal nomor 4. Bangun datar yang memiliki 2 sisi panjang dan 2 sisi pendek. Perhatikan total sisinya ada 4, ada 2 yang panjang, ada 2 yang pendek. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang persegi panjang. Nah, persegi panjangnya gini. Nah, dia punya 2 sisi, ini yang panjang, ini yang pendek. Mudah ya. Nomor 5. Persegi panjang memiliki berapa pasang? Pasang ya. Sisi yang sama panjang. Kita tahu persegi panjang kan gini. Nah, punya berapa pasang sisi yang sama panjang? Persegi panjang itu punya sepasang, ini yang panjang, punya sepasang juga, ini yang pendek. Jadi berapa pasang? Ada 2 pasang. Nomor 6. Bangun datar yang tidak memiliki sisi adalah, perhatikan, kalau A persegi sisinya ada 4. Kalau segitiga sisinya ada 3. Bagaimana dengan lingkaran? Ya, lingkaran tidak punya sisi. Trapesium sisinya ada 4. Nomor 7. Sebuah segitiga memiliki berapa sudut? Nah, segitiga itu sisinya ada 3. Sudut itu yang mana? Yang ini ya. Ada 1, ada 2, ada 3. Jawabannya yang B. Nomor 8. 2 garis yang saling berpotongan membentuk sudut siku-siku. Kalau berpotongan itu kan 2 garis itu bertemu, ada titik potongnya. Nah, pertemuannya itu berpotongannya membentuk sudut siku-siku. Nah, gini ya. Nah, ini titik potongnya membentuk sudut siku-siku. Disebut garis apa? Garis yang tegak lurus. Kalau sejajar itu dia tidak berpotongan. Nah, seperti ini. Kalau lurus, nah seperti ini saja. Nah, kalau lengkung itu gini, tidak ada perpotongan. Jadi kalau yang perpotongan membentuk sudut siku-siku disebut garis tegak lurus.
Nomor 9, dua garis yang tidak akan pernah bertemu disebut garis. Nah, tadi sudah saya jelaskan, kalau yang tidak pernah bertemu itu dia sejajar. Kalau berbarengan pasti bertemu ya. Nomor 10 dan seterusnya ini kita mulai menghitung ya. Oke, sebuah persegi memiliki panjang sisi 8 cm. Berapa kelilingnya? Cara mudahnya, kalau mencari keliling, itu kita jumlahkan semua sisinya. Persegi itu ada berapa sisi? Ada 8 kan? Semuanya sama panjang. Ini 8, ini 8, ini 8, ini 8. Nah, kita jumlahkan semuanya. 8-nya kan ada 4. 4 kali 8. Berapa 4 kali 8? 32. Jadi jawabannya ya C. Nomor 11. Sebuah segitiga memiliki sisi 6 cm, 7 cm, dan 5 cm. Berapa kelilingnya? Nah, saya ingatkan lagi kalau keliling itu semua sisinya tinggal kita jumlahkan. Ada 6, ada 7, ada 5. Kalau keliling tinggal kita jumlahkan semua sisinya. 6 tambah 7 tambah 5. Berapa? Hitung yang teliti. 6 ditambah 7, 13. Ditambah 5 jadi 18 cm. Jawabannya adalah yang C. Nomor 12. Sebuah persegi panjang memiliki panjang 9 cm, lebar 4 cm. Berapa luasnya? Kalau keliling itu semua sisi dijumlahkan, tapi kalau luas itu kita kalikan. Panjang kali lebar. Panjangnya berapa? 9 dikali 4. 9 dikali 4 itu 36, satuannya cm persegi. Pilihan jawabannya adalah yang C. Nomor 13, sebuah persegi memiliki luas 49 cm persegi. Berapa panjang sisinya? Sekarang dibalik nyari panjang sisinya. Luas itu kan sisi kali sisi. Ya, persegi itu kan sisinya sama panjang. Luasnya 49. Sisi kali sisi. Berapa sisinya? Berapa yang dikali berapa itu hasilnya juga 49. Kita cek 7 kali 7, nah ketemu ya. 7 kali 7 itu 49, jadi jawabannya yang A. 8 itu berapa? 8 kali 8 ketemu di sini nanti luasnya 64. Nah ini 9 kali 9 81. 10 kali 10 100. Ya, bisa difahami? Lanjut soal nomor 14. Sebuah segitiga memiliki luas 20 cm persegi dan tinggi 5 cm. Berapakah panjang alasnya? Kalau luas segitiga, cara menghitungnya alas kali tinggi dibagi 2. Harus difahami ya. Kalau persegi panjang itu langsung dikalikan. Tapi kalau pada segitiga itu dibagi 2. Ya, ada dibagi 2-nya. Luasnya diketahui 20. Alasnya berapa? Alasnya dicari ya. Oke, saya tulis A, tingginya 5 dibagi 2. Berikutnya seperti apa? 20 ini kan artinya 20 per 1. Kita kalikan silang. A kali 5 kali 1 tetap ya, A kali 5 sama dengan 20 kali 2. A kali 5 sama dengan 2 kali 2 4, nolnya 1. Jadi A-nya berapa? Kalau pada perkalian ini menjadi pembagian. 40 dibagi 5 sama dengan 8 cm. Pilihan jawabannya adalah yang C. Nomor 15. Jika sebuah pagar itu memiliki 5 garis sejajar dan jarak antara setiap garis itu 2 cm, maka jarak dari garis pertama ke garis terakhir adalah
Cara mudahnya kita gambar ya, biar kita paham. Garisnya itu tadi pakarnya punya 5 garis. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jarak antara setiap garis ini jaraknya 2 cm. Ini juga 2 cm, ini juga sama, semuanya 2 cm. Yang ditanyakan jarak dari garis pertama ke garis terakhir. Nah, jarak ini ya ditanyakan. Berarti kita apakan? Ini kita jumlahkan. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 2, 8. Jawabannya adalah yang B. Nomor 16. Data berikut menunjukkan tinggi badan 4 siswa. Ada 120, 110, 130, 115. Pertanyaannya, urutan tinggi badan dari yang terpendek. Hati-hati ya. Dari yang terpendek ke tertinggi adalah jadi yang paling kecil. Perhatikan, angka di depan semuanya sama, yaitu angka 1. Ya. Sekarang kita cek angka yang kedua. Ada 2, ada 1, ada 3, ada 1. Berarti yang paling kecil yang 1 ya. Ini atau ini. Kita cek di yang ketiga. Ini 0, ini 5. Jadi yang paling kecil 0 sama 5 mana yang kecil? 0 ya. Jadi ini dulu 110. Kemudian 115. Nah, selanjutnya 2, 3. Kita dulukan lebih kecil 2, baru yang terakhir 130. Hati-hati memilih pilihan jawabannya. Oke, yang teliti. Yang mana? Ternyata yang A. Dari yang terpendek ke yang tertinggi. Hati-hati. Kalau yang C, ini nanti dari yang tertinggi ke yang terpendek. Nomor 17. Jumlah buku yang dibaca oleh 3 siswa adalah Andi 5 buku, Budi 8 buku, dan Cici 6 buku. Siapa yang membaca buku paling banyak? Perhatikan yang paling banyak. Ada 5, ada 8, ada 6. Yang besar yang mana? Yang besar itu yang 8. Siapa yang membaca paling banyak? Yang paling besar yaitu Budi. Jawabannya yang B. Nomor 18. Data berikut menunjukkan jumlah buah yang dijual. Ada 12 apel, 8 jeruk, 15 pisang. Urutan buah dari yang paling sedikit terjual. Berarti yang paling rendah, yang paling sedikit. Ada 8, 12, 15. Urutannya seperti apa? Yang pertama ini ya, yang paling sedikit berarti jeruk. Nah, ini A, ini D jeruk. Kemudian setelah jeruk 12 dan 15 lebih sedikit 12, yaitu apel. Nah, ini apel ya, ini salah. Jadi opsi jawabannya yang A. Jeruk, apel, pisang. Nomor 19. Ayah membeli 5 dus susu. Setiap dus itu berisi 12 kotak susu. Jika susu tersebut dibagikan kepada 10 anak secara rata, berapa kotak susu yang diterima setiap anak? Caranya seperti apa? Langkah yang pertama, kan membelinya 5 dus. Setiap dusnya itu ada 12. Kita cari jumlah susu semuanya. 5 kali 12 itu 60. Dari 60 itu akan dibagi kepada 10 anak. Jadi 60 dibagi 10 sama dengan 6. Jawabannya adalah yang C. Soal yang terakhir nomor 20. Seorang pedagang menjual 50 kilo beras, 30 kilo gula, dan 45 kilo tepung. Berapa yang paling sedikit? Nah, ada 30, ada 45, ada 50. Yang paling sedikit yang 30. Yang 30 itu apa barangnya?
30 itu gula. Jadi pilihan jawabannya adalah yang B. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.